Tapi udah mau pendampingan lebih lama loh. Iya. Jadi semalam sudah saya pelajari kan, saya belajar. Oh begini. Saya sudah memahami Bu. Saya sudah mengerjakan dan saya sudah mencoba. Akan saya buat nanti kombelnya saya juga begitu. Cuman yang namanya alasan pasti banyak alasan ya Bu. Cuman kedepannya nanti PI 6 insya Allah Bu. Saya berharap PI itu komunitas ibu dari itu ibu buat. Namun ibu juga harus membuat komunitas praktisi di sekolah. Nah, contoh kombel luring. Iya. Nah, contoh buat program, buat terjadwal. Seperti sekolah saya juga bisa buat. Nah, bergantian guru-guru untuk membuat pemaparan materi contoh. Ibu pandai apa? Bebas dulu. Contoh ibu pandai RHK. Materi hari ini RHK. Jadwal. Mau sekitar 2 minggu ke depan. Ibu ini, mungkin ibu itu pandai di bidang kantoran, pandai diajarkan. Mungkin ibu sana pandai di bidang Excel diajarkan. Jadi kombel itu selalu ada luring. Nah, kalau udah ibu buat dari nanti bukti karyanya buat di PME. Ada bukti karya. Foto-foto, masukkan ke bukti karya. Yes. Itu beda namanya Bu. Ada bukti karya juga. Praktisi gitu. Ya, nanti kalau untuk kita komunitas praktisi sama sebenarnya praktisi itu. Ada saja ada luar, ada luring, ada daring. Sebenarnya kalau luring sih sudah sering saya lakukan, tapi akan tetapi seperti membuat RHK ya kan. Tapi tidak terjadwal. Tapi tidak terjadwal memang. Terjadwal jadi bukan hanya ibu yang bergerak di sekolah ini. Itulah kita bergerakkan setelah kita bergerak itu menggerakkan teman-teman kita. Gantiannya kalau mungkin awalnya dia ke depan bukan lama-lama pasti terbiasa. Itu menolong kawan, ya. Nah, apa dukungan yang ibu perlukan dalam pembentukan komunitas praktisi ini supaya terus berjalan dan belajar bersama? Kita sampai di tahap dialog pasca observasi, ya. Di akhir P4 CGP atau ibu sudah ditugaskan sejawat, yaitu dalam penyusunan RPP itu sudah dilakukan. Oke, nah dan juga melakukan observasi pembelajaran di kelas. Oke, tadi sudah kita lihat. Nah, saat ini kita Ibu menyampaikan tujuan percakapan dan analisis observasi Ibu terhadap sejawat, ya, yaitu melalui percakapan umpan balik. Nah, sini Ibu tentunya harus menemukan area pengembangan diri rekan sejawat. Kemudian catatan hasil umpan balik, ya. Nah, ada juga rencana area pengembangan. Itu ibu catat seperti yang ada di lembar catatan yang diambil dari modul 2.3, ya. Sudah ditunjukkan. Oke, nah ini akhir pendampingan. Kita akan melakukan refleksi. Saya mau menanya kepada Ibu Anita, apa saja program dari program guru penggerak ini yang paling ibu kuasai materinya dalam 10 modul ya kan? Apa saja yang paling ibu kuasai mulai dari 1.1? Jadi dari semua yang sudah saya pelajari yang paling semuanya menarik sebenarnya. Semua ibu jelaskan dulu apa yang ibu kuasai. Jadi pada titik 1 saya menguasai tentang filosofi hadir, di mana anak kita sebagai guru itu harus menuntut yang berpihak kepada guru. Kita tidak boleh egois, kita harus menuntut anak itu harus bisa ikut semuanya. Jadi dalam filosofi
emosional itu kan seperti itu. Misalnya kalau dari pembelajaran tugas kita baca doa, kita sadar diri, kita buat breaking, kita buat resepsi dan sebagainya. Sebenarnya itu sudah kita sudah ada di situ, sudah ada nilai